Kira salah satu isu politik yang sedang ramai dipergunjingkan oleh publik saat ini adalah soal diskusi yang berakhir ricuh tadi malam, di mana diskusi ini dilaksanakan di UGM, Universitas Gadjah Mada, dan pembicaranya adalah perwakilan dari pemerintah. Ada Nusron Wahid, ada Sudaryono, dan kemudian ada Budiman Sujatmiko. Dalam sebuah video-video yang kemudian sejak tadi malam hingga saat ini cukup viral, kita menyaksikan secara terbuka di tengah diskusi yang sedang berlangsung itu ada sejumlah aktivis mahasiswa yang meminta supaya para pembicara itu turun dari panggung dan tidak melanjutkan diskusinya. Menurut mereka itu adalah semacam kegiatan-kegiatan yang sepertinya hanya sebatas formalitas dan dianggap tidak memberikan solusi apapun. Jadi dalam konteks itulah kemudian menurut saya diskusi yang berakhir ricuh ini menjadi salah satu politik yang menurut saya cukup menarik untuk diperbincangkan. Pertama, kalau kita melihat secara seksama dari berbagai argumentasi yang kita baca dari media, termasuk juga adalah media-media mainstream, di situ disebutkan bahwa Budiman Sujatmiko, kemudian Sudaryono, termasuk juga Nusron Wahid menjelaskan apa yang kemudian mengakibatkan diskusi itu misalnya berlangsung dan dilakukan di UGM. Tujuannya adalah untuk, pertama katanya itu adalah untuk menyerap aspirasi, menyerap kritikan-kritikan yang selama ini bermunculan. Salah satunya dari adik-adik mahasiswa aktivis-aktivis BEM yang ada di UGM. Jadi semua isu mulai dari korupsi, MBG, kemudian terkait dengan pesta babi, ekonomi, sosial, tata ruang, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu artinya apa? Ini adalah semacam keinginan sepertinya dari orang ini yang mewakili pemerintah supaya ada ruang dialog yang bisa terbuka dilakukan oleh dengan adik-adik mahasiswa yang selama ini memang cukup kritis terkait dengan semua kebijakan-kebijakan politik yang dilakukan oleh pemerintah. Itu tentu adalah langkah yang cukup positif tentu saja, minimal untuk memberikan data-data yang relatif berimbang, termasuk data-data yang cukup clear. Apa yang sebenarnya dipersoalkan oleh mahasiswa itu ya tentu saja bisa dipertanggungjawabkan dan bisa diperdebatkan satu persatu oleh ketiga orang perwakilan ini dengan aktivis-aktivis mahasiswa. Jadi itu poinnya. Bahkan Sudaryono kalau tidak salah mengatakan siap menerima bully-bulian, kata-kataan, kemudian kritik-kritik secara terbuka terkait dengan segala apapun isu yang berkembang di negara ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi sepertinya adik-adik mahasiswa yang protes itu menganggap apa yang disampaikan oleh tiga perwakilan dari pemerintah ini mungkin dianggap tidak memuaskan, mungkin hanya dianggap sebatas normatif jawabannya. Bahkan di salah satu video misalnya ditanyakan apa solusinya terkait dengan soal soal tata ruang yang sudah mulai berubah, terjadi penggusuran kanan kiri dan seterusnya dan seterusnya. Di situ juga Pak Sudaryono juga akan menawarkan kepada mahasiswa dan koordinatornya untuk melihat apa yang disebut dengan, kalau tidak salah, tentang pesta babi itu ya, bukan hanya di Papua tapi bahkan mau diajak ke Merauke katanya untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Itu yang disampaikan oleh Sudaryono, termasuk juga disampaikan oleh Nusron Wahid. Ini adalah sesuatu yang menurut saya ruang dialog yang sebenarnya masih bisa dimungkinkan di antara dua pikiran-pikiran yang berbeda itu. Tapi kalau dilihat rata-rata secara umum, sepertinya memang adik-adik mahasiswa ini sudah menganggap bahwa perwakilan pemerintah ini dianggap tidak akan pernah memberikan solusi apapun terkait dengan tema-tema per item diskusi-diskusi yang semalam itu dilakukan di UGM. Dan bahkan ketika awal-awal situasi sudah mulai memanas misalnya, begitu banyak adik-adik mahasiswa itu yang kemudian berteriak revolusi dan meneriaki Budiman Sujatmiko itu sebagai pengkhianat reformasi dan seterusnya. Itu yang saya sebut sebagai poin yang kedua, di mana ada sejumlah pihak mahasiswa yang menginginkan supaya ya forumnya itu tidak lanjut dan para pembicaranya itu diminta untuk turun dari panggung. Itu sepertinya tidak percaya dengan apapun yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini. Nah, yang ketiga, kalau mau jujur sebenarnya saya termasuk yang agak cukup menyayangkan sebenarnya kalau ada upaya-upaya untuk membubarkan. Ada upaya-upaya misalnya meminta sebuah diskusi itu tidak dilanjutkan dengan cara apapun dan dengan alasan apapun. Seperti yang kita tahu dalam ruang demokrasi, semua orang itu punya
pikiran berbeda, pendapat berbeda, punya narasi berbeda, kemudian punya diskursus beda, itu boleh. Yang paling penting tidak saling mengganggu satu sama yang lain. Saya cukup memahami sejumlah aktivis-aktivis mahasiswa, mungkin juga adik-adik mahasiswa yang ada di UGM tuh hatinya mendidih, begitu marah dan tidak percaya dengan sejumlah isu yang terjadi di negara kita, mulai dari MBG, kemudian dari situasi ekonomi, soal penggusuran lahan dan seterusnya dan seterusnya. Tapi yang paling penting tentu yang paling dihindari itu adalah cara-cara yang bisa mengarah kepada tindakan-tindakan anti demokrasi dan anti dialog gitu ya. Kalau memang tidak setuju dengan acara yang dilakukan tadi malam, bisa tidak hadir ke acara itu atau bisa bikin acara tandingan, dan bahkan acara tandingannya itu bisa panggung di sebelahnya tuh. Panggung di mana untuk menjelaskan bahwa para mantan-mantan aktivis seperti Pak Nusron Wahid, kemudian Sudaryono dan Budiman Sujatmiko, ya ini hanya sebatas lip service dan basa-basi politik. Dan yang paling penting bagi saya adalah tindakan untuk melihat bagaimana ada hak politik pada orang lain, ada kewajiban pada orang lain, juga menjadi penting dalam konteks itu. Yang ingin saya katakan adalah bahwa ya saya kira banyak sekali variasi-variasi yang terjadi pada aktivis-aktivis mahasiswa. Ada yang memang menganggap sepenuhnya kekuasaan dan pemerintah itu dengan penuh curiga bahwa segala apapun yang terjadi pada negara dan pemerintah pokoknya itu jelek, itu pokoknya buruk dan itunya jahat, dan tidak ada kompromi di situ dan tidak ada diskusi-diskusi apapun di situ. Tapi kan kita juga tidak boleh menutup mata bahwa banyak juga aktivis-aktivis mahasiswa yang sebenarnya punya aliran yang sifatnya moderat, sifatnya juga sifatnya lunak, dalam arti bahwa ya adalah kebijakan-kebijakan pemerintah yang layak diapresiasi, dan ada juga memang kebijakan-kebijakan pemerintah yang sangat layak dibully dan untuk diprotes. Misalnya soal kenaikan BBM terkait dengan situasi yang terkait dengan ekonomi, termasuk juga soal MBG yang dianggap ya pemborosan APBN, termasuk juga soal bagaimana MBG itu tidak efektif dan justru menjadi ladang korupsi yang baru. Semua orang tidak bisa membantah itu. Dan biasanya sejumlah aktivis mahasiswa yang sifatnya moderat itu relatif juga membuka ruang terbuka kepada kekuasaan, kepada pemerintah, dan unsur-unsur ada di dalamnya seperti menteri, wakil menteri, kepala badan. Kalau ada diskusi ya tinggal diskusi saja. Yang ingin saya highlight adalah secara umum pilihan politik itu ada pada siapapun, termasuk pada adik-adik mahasiswa, tapi sebisa mungkin menghindari tindakan-tindakan yang mengarah kepada anti demokrasi dan anti dialog. Hati boleh panas, pikiran boleh marah, dan semuanya bisa sebal dengan kondisi saat ini. Tapi yang paling penting, kalau memang ada forum-forum diskusi dan ruang dialogis yang memang dilakukan secara terbuka, alangkah lebih baiknya kalau itu juga dimanfaatkan untuk ada sharing, bagi-bagi data, dan ditunjukkan apa kelemahan-kelemahan itu yang secara signifikan yang kemudian mesti diperbaiki oleh pemerintah. Dan yang paling terakhir, pengalaman kita jadi aktivis ya, puluhan tahun kita jadi aktivis, memang kita cukup memahami bahwa sekali protes, sekali demonstrasi, sekali unjuk rasa, itu kita pun juga memahami tidak mungkin akan langsung itu misalnya didengarkan oleh pemerintah sebagai sebuah keputusan-keputusan yang mesti diubah di masa-masa selanjutnya. Kenapa? Karena tentu pemerintah kan juga punya kalkulasi, mereka punya data dan punya referensi-referensi tersendiri. Kita pun juga memahami betapa konsistensi sebagai sebuah gerakan politik, check and balances dari jalanan itu terus harus dilakukan. Kalau hari ini tidak didengarkan, kalau hari ini juga tidak misalnya didengarkan aspirasi kita, besok datang lagi, besok protes lagi. Sampaikan aspirasi secara terbuka, sampaikan dengan cara-cara elegan, karena saya kira perjuangan-perjuangan politik apapun di negara kita itu butuh konsistensi, butuh komitmen, dan itu butuh kontinuitas. Jadi itulah yang saya sebutkan, pengalaman kita di jalanan, ngaspal jalanan lah gitu, kulit-kulit hitam, demo-demo, menghadapi water cannon dan seterusnya dan seterusnya. Kita memahami bahwa butuh begitu banyak langkah dan protes yang mungkin dalam banyak hal akan membuat kekuasaan itu semakin melihat bagaimana ungkapan-ungkapan dan masukan-masukan yang datang dari mahasiswa dan kelompok-kelompok kritis itu ya dalam banyak hal cukup rasional dan juga sangat layak untuk dipertimbangkan. Karena apapun judulnya, kalau kalangan aktivis, mahasiswa, kelompok demokrasi punya keyakinan terkait dengan penilaian mereka terhadap pemerintah, kita pun juga harus memahami pemerintah juga punya keyakinan
dan punya fakta-fakta yang mungkin berbeda dengan keyakinan yang dimiliki oleh para aktivis dan pegiat demokrasi itu. Itulah yang saya sebutkan, di antara dua keyakinan ini, di antara dua mazhab, mazhab orang dalam kekuasaan, mazhab orang luar itu adalah bagian dari kelompok-kelompok protes dan kelompok kritis. Menurut saya ya memang harus ada titik temu. Tapi di atas segala-galanya, tentu kita berharap dari lubuk hati yang paling dalam, di antara sekian begitu banyak protes yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa, demonstrasi yang dilakukan oleh BEM, organisasi-organisasi tertentu di kalangan mahasiswa di berbagai daerah, bukan hanya di Jakarta. Ini secara perlahan kekuasaan dan pemerintah juga melihat secara seksama bahwa memang ada persoalan-persoalan yang cukup serius di negara kita yang mesti harus segera dievaluasi dan segera melakukan perbaikan. Itu kuncinya. Saya kira ketika ada adik mahasiswa protes, ketika ada adik mahasiswa demo, itu ada sesuatu yang terjadi di negara kita yang dianggap tidak baik-baik saja, tentu saja. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan membuka perspektif baru tentang isu-isu yang sedang berkembang. Kalau kamu merasa informasi ini penting, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel Politik Pintar dan semangat kami untuk terus menghadirkan konten yang objektif dan mendalam. Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju, tidak setuju, atau punya sudut pandang lain? Politik bukan soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan berpikir kritis bersama. Channel Politik Pintar akan terus hadir dengan analisis tajam, informasi terpercaya, dan pembahasan yang menantang cara kita melihat dunia politik. Sampai jumpa di video berikutnya dan ingat, berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan. Sampai ketemu dan salam cerdas.